coach dalam laporan aktualisasi ini. Dan yang kedua Bapak Yayan Ernest Yosanto ST selaku mentor dari saya. Dan yang ketiga yaitu Bapak M. Fatkul Arifin SHMM selaku penguji dalam laporan aktualisasi yang akan saya jelaskan berikut ini. Baiklah, langsung saja untuk memulai presentasi dari saya, yaitu laporan aktualisasi di mana ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Baik, yang pertama yaitu judul dari laporan aktualisasi saya, yaitu integrasi penerapan form survei dan pengolahan data berbasis sistem digital dalam rangka melengkapi dokumen dan data survei kegiatan TPS 3R prakonstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Baik, ini sedikit profil dari saya, yaitu saya beserta keluarga. Nama saya Aditya Riko Putra Pratama ST dengan NIP, dan saya berasal dari kelas golongan 3 angkatan 2, terutama absennya nomor 25. Baik, berikutnya yaitu langsung masuk ke latar belakang. Dapat dilihat di sini, kita sebagai calon ASN, saya itu mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan warkat serta pemersatu bangsa. Kegiatan ini adalah pelaksanaan latsar dengan penerapan konsep-konsep nilai dasar seorang ASN yang harus memiliki 5 kriteria, yaitu aneka. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, terus komitmen mutu, dan selanjutnya yaitu anti korupsi. Untuk latar belakang ketiga, yaitu untuk mengimplementasikan rancangan aktualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Untuk yang keempat, yaitu melakukan tupoksi, karena kami di sini adalah sebagai ASN di Dinas PU, yaitu salah satu tupoksinya melakukan pengelolaan dan pengembangan, pembangunan maupun pemeliharaan prasarana air minum, drainase, dan penyihatan lingkungan. Dan yang kelima, untuk tupoksi penyihatan lingkungan di sini salah satunya yaitu ada penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan produknya yaitu pembangunan infrastruktur TPS 3R. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu yang pertama untuk memperkuat nilai-nilai dasar profesi ASN yang harus memenuhi 5 kriteria yang tadi saya sebutkan, yaitu aneka. Dan yang kedua, karena ini kita berfokus pada kegiatan TPS 3R, yaitu untuk lebih tepatnya untuk melengkapi dokumen. Ya, yang kedua yaitu tujuannya melengkapi dokumen dan data survei kegiatan TPS 3R. Dan yang ketiga, penerapan integrasi form survei dan pengolahan data berbasis sistem digital. Langsung saja pada kegiatan pertama, yaitu konsultasi dan koordinasi terkait aktualisasi yang akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaannya ini agak molor dari rencana, yaitu tanggal 29 sampai 31 Januari 2020. Tempatnya di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Untuk uraian kegiatannya yaitu pertama, seperti rancangan, meminta izin, menyampaikan ide atau gagasan, dan mendengarkan saran dan arahan dari mentor, kemudian menyepakati hasil diskusi bersama dan mencatat dan dokumentasi. Untuk nilai-nilai dasar aneka yang bisa diterapkan ada akuntabilitas, kemudian nasionalisme, melakukan musyawarah dan menghormati keputusan, kemudian ada etika publik, harus berperilaku sopan dan mempunyai rasa hormat terhadap pimpinan ataupun mentor. Yang kedua yaitu anti korupsi, kita berani mengungkapkan ide gagasan yang baru dan jujur untuk menyampaikan hal-hal yang seharusnya disampaikan. Kendalanya untuk kegiatan ini karena mentor kami selaku kepala bidang, jadi untuk menghubungi beliau harus menyempatkan di sela-sela waktu kesibukan. Untuk sikap menghadapi kendala ya tetap menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dan konsultasi di sela-sela kesibukan mentor. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu ada dokumentasi ketika kami melakukan konsultasi dan koordinasi. Yang kedua, langsung kita menghimpun data TPS 3R prakonstruksi. Untuk waktu pelaksanaannya juga ini agak molor dari rencana yang seharusnya kita laksanakan tanggal 3 sampai 7
7 Februari tahun 2020. Untuk tempatnya di Dinas PUPR, dan untuk tambahan data yang diperlukan juga disarankan oleh mentor melakukan tinjauan ke lapangan terhadap bangunan-bangunan TPS 3R yang telah dibangun tahun sebelumnya. Untuk urian kegiatan yaitu meminta izin akses data, terutama kepada mentor, dan yang kedua kepada kepala seksi yang membidangi, dan yang kedua membuka dan mempelajari berkas-berkas perencanaan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian cek data dan dokumen yang diperlukan utamanya pada kegiatan prakonstruksi, tentunya yaitu terhimpunnya data TPS 3R prakonstruksi. Untuk nilai dasar aneka yang memenuhi pada kegiatan ini ada akuntabilitas yaitu bersifat partisipatif, ada nasionalisme, kita harus menunjukkan kerja keras kita supaya mencapai hasil yang maksimal, kemudian ada etika publik yang harus memiliki, seorang ASN harus memiliki kecermatan dan ketelitian dalam melakukan segala kegiatan. Untuk kendalanya alhamdulillah tidak ada. Nah, ini ada beberapa peraturan dapat kita lihat. Yang pertama yaitu ada peraturan Menteri tentang dana alokasi khusus petunjuk teknis, dan yang kedua ada petunjuk teknis TPS 3R khusus ini untuk TPS 3R yang dikeluarkan Dirjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang tengah ini di tahun 2017, dan yang di paling kanan ini yang paling baru, keluar surat edaran tentang juga petunjuk teknis TPS 3R. Ini surat edaran ini keluar tahun 2019, itu tahun kemarin. Nah, ini peraturan-peraturan yang kita pakai untuk melengkapi data dan dokumen TPS 3R prakonstruksi, yaitu pertama ada peraturan Menteri yang tadi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 PRT M 2019 tentang petunjuk operasional penyelenggaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dan yang kedua petunjuk teknis yang sudah dijelaskan ketika surat edaran juga sama dengan yang kedua, yaitu tentang petunjuk teknis. Cuma yang ketiga ini lebih khusus di bidang air dan sanitasi, karena TPS 3R ini masuk di sub bidang sanitasi. Untuk dokumen kegiatan TPS 3R prakonstruksi, yang pertama yaitu dapat kita lihat ada surat pernyataan tanggung jawab, dan yang kedua ada draft rancangan kegiatan. Nah, poin 1 dan 2 ini cukup untuk satu dinas ataupun mewakili satu kabupaten. Jadi poin 1 dan 2 ini cukup dikeluarkan satu. Dan untuk poin ketiga, 4, 5, dan 7 nanti yang dijelaskan, ini tiap-tiap desa atau kelurahan yang mengajukan usulan program. Nah, ini harus ada. Jadi ada pertama itu surat permohonan bantuan dari masing-masing desa, dan yang kedua yaitu desa mengeluarkan surat pernyataan tentang kesiapan lahan. Ya, jangan sampai nantinya lahan yang telah kita survei ternyata bukan lahan sendiri. Yang kelima ada format survei. Format survei ini kita sesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Dan yang keenam ini ada rencana anggaran biaya. Yang ketujuh juga sama, ini buat ajuan dokumen teknis yang nantinya juga didampingi TFL, ada TFL pemberdayaan, juga ada TFL teknik di masing-masing desa untuk mendampingi KSM atau kelompok swadaya masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan di masing-masing desa. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan penghimpunan data atau dokumen. Ada pada yang pertama ada di kantor sendiri, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang ada, dan yang kedua melakukan tinjauan ke lapangan dari bangunan yang telah terbangun sebelumnya. Untuk kegiatan ketiga yaitu menyusun form TPS 3R yang diperlukan pada kegiatan prakonstruksi untuk waktu pelaksanaan tanggal 5 sampai 11 Februari 2020, tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum. Untuk uraian kegiatan yaitu mengumpulkan referensi dan menentukan referensi yang mana yang akan digunakan untuk penyusunan form. Untuk outputnya tersusunnya form TPS 3R yang diperlukan. Untuk nilai dasar aneka yang bisa diterapkan ada akuntabilitas yaitu kejelasan target. Kedua ada etika publik yaitu kecermatan dan komitmen untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Jadi tidak monoton hanya menirukan kegiatan yang sebelumnya.
Untuk kendalanya alhamdulillah juga tidak ada. Nah ini dapat kita lihat ada dokumen pertama yaitu surat pertanggungjawaban mutlak, ini dikeluarkan oleh Dinas PUPR. Yang kedua adalah rancangan kegiatan, dan yang ketiga adalah ini cuplikan dari rencana anggaran. Nah, yang ketiga ini yang harus dilengkapi oleh masing-masing desa, ada form permohonan bantuan, juga kesiapan lahan, dan juga ini format survei. Nah, ini kita buat menyesuaikan peraturan yang terbaru. Format survei ini ada 3 indikator utama. Yang pertama yaitu lahan, kemudian partisipatif masyarakat, dan kesiapan pengelolaan. Nah, ini dapat kita lihat di sini rancangan dari form penerapan form survei. Jadi kita mengkombinasikan dengan Google Form. Dari form survei yang tadi kita pindahkan, kita aplikasikan di Google Form. Tinggal masukkan item-item, tinggal pilih, dan isiannya sesuai dengan form survei yang tadi. Nanti keluarnya yaitu ada pada di Google Spreadsheet. Nah, ini Google Spreadsheet ini masukan yang pertama yaitu dari Google Form tadi yang sudah diisi akan masuk ke data-data di sini. Kemudian kita tinggal menyesuaikan. Misal kita pilih desa yang kita survei, nah, kita tinggal pilih di sheet data itu, kita pilih urutan nomornya, nantinya ke belakang sudah dibuat. Ini dokumentasi dari kegiatan penyusunan form. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu konsultasi kepada mentor terkait hasil penyusunan form yang telah dibuat. Untuk waktu pelaksanaan tanggal 10 sampai 11 Februari 2020 bertempat di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Uraian kegiatannya yaitu konsultasi rancangan form dan kelengkapan dokumen, menjelaskan rancangan form yang tadinya telah dibuat dan mendengarkan saran dan arahan. Kemudian ada persetujuan dari mentor. Untuk outputnya terlaksananya konsultasi kepada mentor terkait hasil penyusunan form. Nilai dasar aneka yang diterapkan yaitu ada nasionalisme, musyawarah, menghormati keputusan, etika publik, sopan, komitmen mutu. Kita berorientasi kepada mutu. Untuk kendalanya yang ya sama, karena mentor ini sebagai kepala bidang, jadi di sela-sela kesibukannya kita menyempatkan untuk mengganggu beliau. Ya, sikapnya ya tetap menjalin komunikasi dan juga berkonsultasi melalui mungkin janjian dulu. Ini dokumentasi dari kegiatan konsultasi dan penjelasan form yang telah dibuat kepada mentor. Dan yang kedua ini konsultasi kepada kepala seksi yang membidangi, yaitu pelaksana penyihatan lingkungan dengan Ibu Desi Octavia. Untuk kegiatan 5 yaitu penerapan form TPS 3RH. Setelah form dibuat dan disetujui memang sudah dicek itu yang dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya ini tahap yang paling penting untuk penerapan. Jadi untuk waktu pelaksanaan agak lama, tanggal 12 sampai 25 Februari 2020. Tempatnya yaitu survei ke masing-masing desa calon penerima bantuan, dan uraian kegiatannya ada melakukan survei dan mengolah data. Untuk outputnya terlaksananya penerapan form TPS 3R prakonstruksi. Nilai dasar aneka yang diterapkan ada akuntabilitas, ada kejelasan target, kemudian nasionalisme etos kerja, kemudian etika publik, kecermatan kita sebagai ASN, kemudian ada komitmen mutu. Sebagai ASN kita harus berorientasi pada pelayanan dan mutu yang dihasilkan. Kemudian anti korupsi, kita harus berani untuk membuat perubahan. Kendalanya untuk kegiatan ini karena di tahun kemarin ini ada agenda politik pergantian kepala desa, jadi kita harus menjalin komunikasi yang lebih kepada masing-masing desa calon penerima, dan untuk mengatur jadwal ini perlu koordinasi yang intens. Untuk sikap menghadapi kendala yaitu menjalin komunikasi dan koordinasi ke tiap-tiap desa agar ketika nantinya kita melakukan survei kita ada yang dampingi, atau paling enggak itu ada yang sudah mengerti tentang program ini. Nah, ini bukti aktualisasi. Yang pertama yaitu ada surat tanggung jawab mutlak yang diisi oleh diwakili oleh satu surat saja per kabupaten,
dan dikeluarkan oleh Dinas PUPR. Yang kemudian ini ada draft rancangan kegiatan, draft rencana kegiatan. Nah di sini kita lihat itu ada 5 lokasi yang masuk dan lolos untuk diusulkan ke kementerian. Nah ini dapat kita lihat yaitu surat dari masing-masing desa. Yang pertama ada surat permohonan, yang kedua ada surat kesiapan lahan, dan yang ketiga yaitu form isian survei. Di sini yang pertama yaitu ada di Desa Jerambe, dan yang kedua ada di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari. Desa Seduri ini nantinya akan memiliki nilai yang paling tinggi, tapi nanti dijelaskan lagi. Yang ketiga yaitu ada di Desa Kupang, Kecamatan Jetis. Keempat ada Desa Sedati, Kecamatan Ngoro. Yang kelima ada Desa Trawas, Kecamatan Trawas. Ada Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro. Dan yang terakhir yaitu Desa Gelanggu, Kecamatan Gelanggu. Nah ini kita rekap dari form survei yang telah dilakukan. Ada 7 lokasi desa kelurahan yang sudah kita survei. Dan dari indikator 3 tadi ada lahan dan pelayanan pengolahan sampah, kemudian ada partisipasi masyarakat, itu memiliki nilai masing-masing. Dapat kita lihat hampir semuanya siap, kecuali satu desa yang kayaknya belum siap secara infrastruktur. Dan yang kedua, ini dapat kita lihat yang warna merah yaitu Desa Seduri. Kenapa? Ini kan nilai paling tinggi, tapi kenapa kok saya merah? Karena setelah kita lakukan survei, terjadi kendala di sini yaitu lahan yang nantinya diusulkan itu terlalu dekat dengan permukiman warga. Jadi detik-detik terakhir untuk pengajuan terjadi protes dari warga. Jadi kita urungkan dulu dan kita ajukan dari ke 5 desa yang ada, yaitu pertama Desa Jerambe, Kupang, Sedati, Trawas, dan Ngoro. Ini adalah contoh RAB atau rencana anggaran biaya. Yang pertama ada 2 tipe ini, 2 tipe tapi dengan nilai total yang sama, cuma perbedaan ada pada di peralatan yang dibutuhkan. Untuk yang keempat desa hampir sama, cuma yang berbeda ada di Desa Trawas, yaitu di desa tidak mengusulkan untuk motor sampah, jadi mintanya ada gerobak sama penambahan di alat komposting. Ini adalah acuan sebagai acuan awal gambar teknis yang nantinya akan dikerjakan, dan ini nantinya akan menyesuaikan dari masing-masing lahan yang dimiliki desa dan kelurahan. Ini dokumentasi ketika melakukan survei. Nah yang ini input data ketika survei dilakukan ke Google Form yang telah dibuat. Untuk kegiatan ke-6 ada evaluasi penerapan form dan kelengkapan dokumen TPS 3R prakonstruksi. Waktu pelaksanaan tanggal 26 sampai 27 Februari bertempat di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Ada analisis penerapan form, evaluasi, dan pelaporan dan diskusi dengan mentor. Outputnya yaitu terlaksananya evaluasi penerapan form untuk nilai dasar aneka dan nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini adalah dokumentasi untuk kegiatan ke-6. Untuk yang ke-7 yaitu menghimpun data. Nah, data-data yang sudah didapat kita kumpulkan untuk mendukung pada laporan aktualisasi. Ini dikerjakan pada pelaksanaan tanggal 26 sampai 28 Februari bertempat di Dinas PUPR. Dan untuk uraian kegiatannya yaitu mengumpulkan data pendukung, mengolah data yang telah didapat. Kendalanya tidak ada. Untuk nilai dasar aneka yang dapat diterapkan ada akuntabilitas yaitu bersifat transparan, etika publik, kecermatan, ada komitmen mutu yaitu berorientasi pada mutu, dan anti korupsi, jujur menyampaikan apa adanya. Ini dokumentasi yang didapat pada saat pengumpulan data dan dokumen. Nah ini kita lihat antara jadwal rancangan dan realisasi terdapat mundur karena kesibukan mentor. Jadi untuk langkah awal mundur 2 hari, tapi alhamdulillah untuk hasil akhir tetap diselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Untuk kesimpulan dari laporan ini, yang pertama seluruh kegiatan dapat kita laksanakan dengan
baik. Dan yang kedua, pelaksanaan aktualisasi ini juga telah memenuhi nilai-nilai dasar profesi ASN atau aneka. Dan yang ketiga, terselesaikannya isu yang ada di instansi. Yang keempat, terlaksananya integrasi penerapan form survei yang telah dibuat dan pengolahan data yang berbasis sistem digital. Untuk saran, nilai-nilai dasar profesi ASN yang sudah diterapkan diharapkan dapat dijaga dan secara terus-menerus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk yang kedua, form yang telah dibuat dapat terus digunakan, tapi dengan catatan terus mengupdate peraturan-peraturan yang terbaru. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas dukungan dan support yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.